Oke, kembali lagi di acara Cosplay True Story di channel MMN. Berikutnya saya mau cerita tentang restu dari orang tua. Tentu banyak banget cosplayer yang nggak dapet restu dari orang tuanya, termasuk juga saya ya. Saya sih orang tua saya ya fine-fine aja sih, nggak ngedukung tapi nggak ngelarang juga. Karena memang saya juga nggak bisa dilarang. Oke, terus orang tua saya punya satu policy, jadi satu kebijakan bahwa saya tidak boleh cosplay mukanya jelek. Jadi saya boleh cosplay seksi apa segala macem selama saya nggak cosplay jelek. Jadi waktu itu saya pernah cosplay jadi zombie buat acara di Metro TV, saya dimarahin. Bapak saya bilang saya kayak orang gila. Terus pernah juga jadi Asad Ventress yang namanya juga dia alien ya, dia alien dari Star Wars, mukanya tirus banget makanya cocok saya jadi dia. Tapi harus kayak bald gitu, kayak botak. Dan saya tentu aja makeupnya serem ya, namanya juga dia alien. Dan papa saya marah-marah banget, bener-bener marah banget. Jadi dia bilang dia kayak orang gila apa segala macem, papa saya nggak suka. Jadi kalau sesempet saya polisinya udah boleh cosplay asal jadi karakter yang cantik. Mama saya juga sama, dia juga sukanya, dia pengen saya cosplay karakter yang cantik-cantik, yang unyu-unyu aja. Padahal saya sukanya karakternya yang badass gitu, yang jagoan, kayak gitulah. Ya yang penting masih boleh cosplay lah. Hai, saya Eco, cosplay dari Indonesia. Cosplay sih sejak tahun 2006. Waktu itu pas saya SMA. Untuk sepak terjangnya dalam cosplay emang seneng sih cosplay dari awal cosplay gitu. Sampai sekarang ya udah cukup banyak juga sih mengikuti event-event cosplay. Ada juga ikut lomba-lomba. Yang terakhir sih waktu itu di Anime Festival Asia di Singapura, dapat runner up. Kalau tentang hubungan sama keluarga sih, kalau menyangkut masalah cosplay udah banyak sepak terjangnya juga sih. Dari awal emang mama sama papa kurang setuju gitu sama cosplay, soalnya buang uang lah katanya gitu. Tapi ya ada didukung juga sih, kayaknya seni gitu, kreatif. Ya udah coba aja deh cosplay gitu. Setelah beberapa lama kan mulai tuh kostum-kostum banyak gitu, apalagi kan buatnya nggak kain gitu ya, yang armor yang busa-busa yang cukup ada sayap-sayapnya gitu. Mulai mereka ngoceh karena di rumah juga udah nggak ada tempat gitu buat nyimpannya kan. Abis itu juga ngerjainnya juga ngotorin tempat lah intinya, jadi gudang tuh jadi amburadul gitu, cat di mana-mana. Terus siapa yang mau bersihin? Ya saya mau bersihin sih, tapi kan ya udahlah tunggu selesai dulu proyeknya, habis itu baru bersihin. Nggak bisa, harus setiap hari dibersihin. Ya biasa konflik-konflik kayak gitu. Tapi lama-lama kayaknya udah bohwat kali ya. Apa namanya? Ya udahlah, kayaknya emang udah demen gitu kan. Terus apalagi terakhir-terakhir ini kan ikutin event yang cukup gede lah gitu, terus dapat menang gitu, terus bisa ke Singapura juga, ke luar negeri, dapat hadiah ke Jepang gitu. Ya jadi mikir ya oke lah, boleh lah cosplay selama masih bisa gitu kan nggak selamanya lah kita cosplay. Mungkin setelah nanti kerja udah umurnya agak dewasa, tua gitu kan, udah nggak cosplay lagi. Jadi nikmatilah masa muda ini. Terus kalau hubungan sama mama, biasa kalau stres ngejain kostum ya ngomong sama mama sih biasanya. Apalagi biasanya mama tuh punya ide-ide bagus. Soalnya mama kan arsitek gitu ya. Jadi kalau masalah sayap, struktur kayak gitu biasanya idenya hebat. Jadi kalau misalnya ngelihat aku kesusahan gitu, biasanya nyokap turun tangan lah ikut membantu. Apalagi mama juga bisa kan styling wig gitu, bisa naikin wig. Itu juga mama suka bantu gitu, walaupun kadang-kadang suka ngomel-ngomel, kenapa baru bilang sekarang, mama ada kayak gini gitu. Tapi bantu juga akhirnya. Makanya bersyukur banget deh ada mama yang cukup ngedukung juga gitu dalam cosplay. Halo, nama saya Pinky, saya cosplayer dari Indonesia. Saya sudah bercosplay sejak tahun 98 dan hari ini saya akan bercerita tentang hubungan saya dengan keluarga, terutama dengan mama saya.
terkait dengan hobi saya bercosplay ini, saya tidak pernah mendapatkan dukungan dari keluarga ya, terutama dari papa dan mama. Hari ini saya ingin membicarakan tentang hubungan saya dengan mama karena saya memang lebih dekat ke mama saya daripada ke papa saya. Jadi waktu tahun 98 dulu saya masih remaja, ya bisa dibilang ABG. Saya sangat marah dan sangat membenci orang tua saya karena tidak mendukung saya cosplay. Hal itu berlangsung sampai saya kuliah dan kemudian saya kerja. Saya berpikir mengapa orang tua saya tidak mengerti saya sama sekali karena ini kan passion saya dan memang saya sangat menyukai seni. Tapi dari sekian tahun saya berpikir dan merenung, tepatnya semakin saya bertambah umur, saya merasa saya semakin mengerti perasaan dari mama saya. Jadi tiap orang tua pasti ingin yang terbaik buat anaknya, dan sekarang saya sudah berumur mungkin sepantaran dengan mama saya waktu melahirkan saya. Dulu saya berpikir bahwa mama saya sangat sayang pada saya, dan saya sendiri jadi berpikir jika saya punya anak nanti mungkin saya juga akan berpikir ulang untuk menyuruh dia masuk ke dunia cosplay. Karena di dunia cosplay tidak hanya ada orang-orang baik, di komunitas manapun pasti ada orang yang tidak baik juga. Memang untuk seorang anak diperlukan pengalaman disakiti dan pengalaman yang menyedihkan untuk mereka bisa tumbuh dewasa. Tapi seiring dengan pertambahan umur, saya jadi bisa merasakan apa yang mama saya rasakan sebagai orang tua, terutama sebagai mama ya. Tentunya kita tidak mau anak kita mengalami suatu kesedihan atau kesakitan apapun itu caranya. Mungkin karena itu dulu mama melarang saya cosplay. Untuk saat ini hubungan saya dengan mama sudah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya karena saya lebih mengerti mama dan mama lebih mengerti saya, dan kami jadi lebih dekat daripada dulu-dulu. Dan suatu hari nanti kalau saya juga menjadi seorang mama, saya akan menunggu anak saya sampai dewasa baru memperbolehkan dia ikut cosplay jika dia memang tertarik untuk cosplay. Tapi melihat fenomena ada beberapa anak kecil yang sudah dicosplaykan oleh orang tuanya. Kalau untuk saya pribadi, saya tidak akan melakukan itu. Saya akan membiarkan anak saya tumbuh seperti anak pada umumnya, biarkan dia bermain dan have fun dengan teman-teman sebayanya, dan saya tidak akan memaksa dia masuk ke komunitas manapun, kecuali jika nanti dia sudah berumur 18 dan memang dia tertarik untuk bercosplay, saya akan melepas dia, walaupun saya juga masih akan selalu mengawasi dia, dan saya berharap anak saya tidak terjerumus ke pergaulan yang tidak baik. Cosplay ini memang suatu hobi yang positif ya, tapi ada kalanya beberapa orang mungkin menjadi delusional karena dunia cosplay ini mereka tidak bisa membedakan antara dunia cosplay dan dunia nyata. Saya harap anak saya tidak menjadi seperti itu, karena saya akan mendidik dia dengan baik dan mengarahkan dia untuk berteman dengan cosplayer-cosplayer yang kreatif dan baik juga sifatnya. Halo, nama saya Sora, cosplayer dari Indonesia. Saya sudah cosplay dari tahun 2004-2005 sampai sekarang. Dan kebetulan saya kuliah di sini dari 2004. Saya cosplay dari sejak kuliah, dan keluarga itu masih di daerah. Jadi saya cosplay nggak bilang-bilang ke orang tua juga gitu. Tapi kadang-kadang saya kirim foto pas cosplay dan bercerita menang ini dan itu. Tapi karena keluarga orang tua bukan tipe yang kalau anaknya berprestasi itu langsung wah anak mama gitu. Enggak, biasa orang tua oh ya udah gitu. Dan biasanya orang tua seringnya menceritakan pada tetangga dan teman-temannya. Saya cukup dekat dengan mama karena saya anak terakhir, jadi saya lebih dijaga dari sejak dulu. Jadi mama tuh sering khawatir saya gimana. Jadi sejak kuliah di Jakarta ya mama sering khawatir lah gitu lah. Nah, pernah satu kali mama sakit itu tahun sebenarnya dari 2004 sih, cuma 2006 puncaknya. Waktu itu ada kebetulan bentrok sama event, dan cosplay kostum kita udah jadi waktu itu.
Tapi akhirnya saya memutuskan untuk pulang karena mama sakit. Akhirnya mama meninggal. Tapi saya bersyukur karena saya mengambil keputusan untuk pulang. Jadi bisa bersama mama di saat terakhir. Intinya dari yang saya ceritakan ini, saya mau bilang cosplay itu hanya hobi passion lah. Tapi ada hal-hal yang harus kita prioritaskan seperti keluarga, kerjaan, dan orang-orang yang dekat kita. Cosplay boleh untuk fun, tapi janganlah itu menjadi prioritas. Pesan saya, ya tetaplah terus berkarya, bikin bangga orang tua, tapi tetap prioritaskan hal-hal lebih penting seperti keluarga. Oke, dari Cosplay True Story. Tell me your story. Bye-bye. Jadi jangan lupa untuk subscribe ke channel Erlin karena akan ada banyak kisah-kisah dan juga tips tentang cosplay yang cuma cosplayer yang mengerti. Follow Facebook dan Twitter saya, Erlin. Bye-bye!